Nagari merupakan satu kesatuan wilayah Minangkabau yang dihuni oleh masyarakat yang terikat oleh adat atau peraturannya sendiri. Sebagai wilayah pemerintahan terendah di Sumatera Barat, Nagari memiliki hak otonom dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem kenagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada dasarnya, Kerajaan Pagaruyung merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Nagari merupakan unit pemukiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat. Nagari memiliki teritorial beserta batasnya dan mempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri. Waktu kita memakai Undang-Undang 574 dan sebelum itu juga Undang-Undang Ketataprajaraan, kita di Sumatera Barat itu ada 544 nagari, di mana sistem pemerintahan itu pada waktu itu pemerintahan dengan adat itu sejalan. Di masyarakat kita merasakan pada waktu Undang-Undang 579 kaum adat atau masyarakat adat ini sudah tertinggal. Kemudian keluar Undang-Undang 2299 ini membuat suatu peluang bagi kita di Sumatera Barat bahwa dalam satu pasal desa atau nama lain, sehingga pada waktu itu kaum adat kita, tokoh-tokoh pemerintahan nagari yang ada di nagari yang lama meminta kepada Gubernur Sumatera Barat yang pada waktu itu baru terpilih Pak Jainal Bakar, meminta agar kita kembali kepada sistem pemerintahan nagari. Kenapa kembali? Karena di tengah-tengah masyarakat sudah terjadi degradasi moral, kemenakan tidak patuh lagi kepada mama, sehingga waktu itu keluarlah Perda Sumatera Barat tentang kita kembali kepada sistem pemerintahan nagari, yaitu dari 4.612 desa kembali kepada 544 nagari. Dengan adanya pemerintah dengan berbalik ke nagari, jadi secara otomatis itu kan sendiri kan atau ni amat sendiri kan balik ke fungsi semula balik. Jadi dia awak di Minangko, yo nagari ko istimewa menurut undang-undang kan ko diatur jo Perda nomor 3 balik tahun 83 kalau tidak salah itu dulu. Jadi itu merupakan himpunan daripada nenek mama dan ado di negari disatukan dalam satu organisasi itu di Kerapatan Adat Nagari. Pada dasarnya nagari-nagari Sumani sudah mandiri. Nagari Sumani sudah independen dan dia sudah berkembang turun-temurun dari nenek moyang mengatur diri sendiri. Sebagai ungkapan pemerintahan terendah bagi kita nagari itu dari dulu. Dia ada wali nagari, ada ulamanya, ada tokoh masyarakatnya, ada cari pandainya, ada bunuh kanduangnya, ada pemudanya. Semua itu bersatu dari segala macam suku dan kaumnya ada di suatu tempat tersebut yang tidak perlu ada suatu hal yang tidak perlu. Jadi dia saling memberikan suatu dukungan lah. Karena di dalam negara itu kan ada LPM-nya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, ada KAN-nya, ada lembaga adatnya, ada bundo kandungnya. Ini semua elemen ini biasanya masuk dalam Badan Musyawarah Nagari. Nah, untuk merancang pembangunan nagari itu dari seluruh komponen yang terikut sertakan, sehingga nanti barulah wali negari itu melaksanakan anggaran negari itu sesuai dengan masukan-masukan oleh LPM tadi. Keberadaan Nagari sebagai organisasi pemerintahan terendah di Sumatera Barat sejak 4 dasawarsa yang lalu memperlihatkan perkembangannya yang menarik, terutama dari sisi jumlah.
Jika pada tahun 1976 di Sumatera Barat terdapat 543 nagari, pertambahan jumlah nagari di Sumatera Barat tampak mulai bergerak naik pada tahun 2007. Pada tahun 2015, jumlahnya mencapai 760 nagari. Dan pada tahun 2017, nagari atau desa di Sumatera Barat bertambah menjadi 928 pada tahun 2018 melalui proses pemekaran. Dengan kembali kita kepada sistem pemerintahan nagari yang 544, ini dirasakan wilayah cakupan wilayahnya sangat luas, penduduknya sangat banyak. Sedangkan biaya yang disediakan dari APBD dari kabupaten kota juga kecil alokasinya. Sehingga perlu dalam rangka percepatan pelayanan ya. Kemudian percepatan pembangunan ini kita lakukan pemekaran. Dan ini baru pemekaran itu bisa kita lakukan setelah keluar Undang-Undang 32 2004 di mana bagi desa atau nama lain dapat dilakukan pemekaran. Sehingga kita Sumatera Barat melakukan pemekaran nagari-nagari ini dari 544 sekarang sudah menjadi 802 nagari. Ada beberapa kabupaten kota yang nagarinya sangat sedikit sekali karena pemerintahan pusat itu memberikan bantuan sesuai dengan jumlah desa. Nah, untuk itulah kami menghimbau, mengajak di provinsi ini agar kabupaten-kabupaten yang jumlah penduduknya besar, karena standar dari pemerintah pusat itu kan sekarang minimal 4.000. Sehingga masyarakat kita yang melebihi jumlah penduduknya agar melakukan pemekaran nagari. Pemerintah nagari dalam hal ini adalah pemekaran wilayah administratif pemerintahan. Jadi bukan pemekaran terhadap adat istiadat, ada budaya dan lain-lain, ini tidak usah dipisahkan, tapi adalah wilayah administrasi pemerintah nagari dalam rangka percepatan pembangunan pelayanan untuk menuju kesejahteraan masyarakat di tingkat nagari. Dalam upaya memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki, perlu adanya suatu pembinaan yang dilakukan secara masif. Berbagai upaya berupa pembinaan dan bantuan terus dilakukan untuk memajukan masyarakat, terutama yang berada di pinggiran. Selain itu, potensi-potensi daerah terus digali dan dikembangkan melalui berbagai program-program dari pemerintah. Potensi-potensi nagari tersebut kemudian dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Jadi kalau seandainya wali nagari atau kepala desa itu cermat dan mampu bisa melakukan inventarisasi kondisi dan situasi yang ada di nagarinya, itu dia akan sukses. Misalnya ternyata potensi di nagari itu karena daerah dingin dia bisa tomat, bisa cabai, bisa hortikultura, sayur-sayuran dan lain sebagainya bisa. Nah, itu yang diangkat. Jadi kalau di pantai ya mungkin kelapanya di darat, ikannya di laut. Nah, itu bisa juga menjadikan satu informasi bagi wali nagari. Nah, dari informasi-informasi yang banyak itu, maka diangkat menjadi sebuah program dan kegiatan yang ujung nanti bisa menambah pendapatan asli daerah, nambah peningkatan asli daerah. Nah, oleh karena itu, upaya yang kita lakukan adalah kita memberdayakan, mengoptimalisasikan, memaksimalkan potensi daerah yang cocok dengan daerah, sehingga yang kita kembangkan itu pas dan menjadi. Nah, pemberdayaan itu dibantu oleh pusat dengan uang 1 miliar. Nah, sehingga mempunyai program dan kegiatan, ditambah itu kota kabupaten juga mesti punya program juga untuk membantu dengan anggaran juga. Dengan adanya dana desa ini ya, ini satu keberuntungan bagi kita desa di Jawa ya, nagari di Sumatera Barat. Sekarang malah di 2017-18 itu kita mendapat rata-rata 800 juta satu nagari, ditambah dana alokasi desa.
dari kabupaten kota, 10% berasal dari dana transfer yang diterima oleh kabupaten kota. Gitu. Jadi dana ini digunakan, ada prioritas-prioritasnya. Ada keluar peraturan Menteri Desa itu nomor 19 tahun 2017, ada 4 prioritas penggunaan dana desa. Pertama untuk Prokades, program kawasan unggulan desa. Yang kedua untuk badan usaha milik desa. Yang ketiga adanya membuat sarana prasarana olahraga di desa. Kemudian pembuatan embung dalam bentuk skala kecil. Itu yang dari arahan dari prioritas. Tapi yang sangat penting adalah sangat tergantung kepada nagari itu. Apa yang dibutuhkan oleh nagari itu. Sekarang ini kan kita ada berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan strategi pemerintah dan juga bantuan pemerintah yang sudah diberikan. Dengan adanya dana desa ini ada timbul kreativitas. Diminta seluruh wali negari itu mempunyai inovasi. Dalam hal ini pemerintah negari mereka supaya semua potensi-potensi yang ada di daerah itu mereka kembangkan. Dan itu juga bisa menjadi satu mata pencarian dan juga bernilai ekonomis. Nanti kalau ekonomisnya baik, tentu tingkat kesejahteraan akan meningkat. Nah, termasuk juga mereka harus bagaimana memajukan pendidikan, bagaimana mereka di sektor kesehatan, bagaimana membangun infrastruktur. Saya rasa ini adalah menjadi tanggung jawab pihak wali negari. Tentu ada tuntunan bimbingan dari pihak pemerintah pusat maupun kabupaten kota yang kabupaten di dalam hal ini. Saat ini, hampir seluruh nagari atau desa yang ada di Sumatera Barat telah menciptakan inovasi-inovasi dan melaksanakan program-program yang telah diluncurkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kerjasama pemerintah dengan instansi lain terus ditingkatkan sehingga memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk perkembangan daerah. Berbagai pengembangan infrastruktur, pengembangan potensi di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan usaha masyarakat kecil menengah atau UMKM mulai menggeliat. Masyarakat nagari atau desa yang berhasil melaksanakan program tersebut perlahan-lahan telah menikmati hasil dari program yang telah dilaksanakan. Ya, alhamdulillah di Pakan Senayan karena nagari itu merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, bagaimana pemerintah ini bisa bersinergi dengan kearifan lokal yang ada. Nah, di antara kearifan lokal kita itu ada di sini namanya suku atau pasukuan. Nah, nagari menempatkan ini sebagai mitra. Artinya ada peran dari kearifan lokal ini juga sangat berperan dalam persoalan administrasi pemerintahan. Kemudian juga dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari kita memberikan ruang yang cukup luas. Memberikan ruang yang cukup luas bagaimana hidupnya nilai-nilai adat dan budaya yang ada di nagari Pakan Senayan. Dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat, nah nagari Pakan Senayan mendorong bagaimana sentra pertumbuhan ekonomi itu bisa dipacu sedemikian rupa. Nah, diantaranya adalah salah satunya itu dengan mendorong produk masyarakat ini bisa bernilai kompetitif. Di antaranya itu adalah sayur sehat yang kita coba dorong di nagari Pakan Senayan, sehingga sayur sehat ini dari sisi nilai ini beda harganya dibandingkan dengan sayur yang ditanam secara konvensional. Kemudian juga dari sisi sektor pariwisata yang kita harapkan juga bisa mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dengan adanya destinasi Sejuta Janjang dan Lereng Singgalang. Ini kita harapkan juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat nantinya. Nah, berkaitan dengan sumber permodalan yang ada di Pakan Senayan, alhamdulillah kita sudah memiliki badan usaha milik negari yang salah satu usahanya itu adalah BMT, Baitul Mal wa Tambil, yang hasil rapat anggota tahunan 2017, pembiayaan itu yang sudah kita luncurkan ke masyarakat ini sekitar 14,5 miliar. Nah, artinya, masyarakat tidak lagi tergantung kepada perbankan yang konvensional.
Artinya kepunyaan nagari sudah mampu untuk menyediakan modal bagi masyarakat yang membutuhkan untuk kegiatan usaha-usaha mereka. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Wali, karena daerah ini adalah daerah wisata, maka segala sesuatu yang menunjang kepariwisataan itu dikaitkan dengan pembangunan desa. Contoh, ada jalan kita yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan, karena di situ ada kebun masyarakat, tapi kaitannya tetap dengan pariwisata. Ini dapat kita gunakan dana desa. Begitu juga bantuan kita kepada nelayan. Kita juga berusaha bekerja sama, ada Bumnak kita, bekerja sama dengan sebuah perusahaan dari Jakarta, bagaimana meningkatkan usaha nelayan ini, sehingga hasil nelayan ini tetap stabil harganya. Dibeli oleh Bumnak, Bumnak nanti dibeli oleh perusahaan itu. Angkutan. Alhamdulillah kerjasama ini sudah kita mulai. Alhamdulillah begitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini dimunculkan oleh pemerintah pusat, dan bukan sekedar undang-undang saja, juga didorong oleh dengan anggaran, ini sangat luar biasa. Nikmat bagi nagari, nikmat bagi desa di seluruh Indonesia. Kenapa? Kami yang tadinya sebagai objek pembangunan nasional atau pembangunan nagari atau kabupaten dan provinsi, sekarang kami sudah menjadi subjek. Kami yang merencanakan, kami yang akan sesuai dengan kebutuhan nagari itu sendiri. Kami membaca keinginan daripada Bapak Presiden ini bahwa membangun Indonesia ini dari pinggir. Karena membangun Indonesia dari pinggir berarti itu adalah membangun dari nagari. Jadi kami di Sungai Kemunyang, karena pendapatan asli nagari kami juga ada, kami sangat terbantu sekali dengan dana desa ini. Sehingga kami juga bisa mengarahkan uang pendapatan asli nagari ini untuk memperbaiki aplikasi yang ada di perkantoran. Contohnya kami membuat SPMN, Sistem Pelayanan Nagari, itu sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017. Nah, oleh karena itu kami membuat sampai implementasinya di masyarakat. Dan ini sangat terasa sekali. Jadi masyarakat sudah terbantu dengan SPMN ini. Nah, juga kami mendirikan Bumnak. Sekarang kita sebagian besar dana Bumnak ini berasal dari dana desa. Nanti setelah dia menghasilkan, dia akan membagi kepada nagari kembali kira-kira 30% dari penghasilan setiap tahun dijadikan untuk pembangunan nagari. Pemerintah nagari sudah bisa membantu dengan dana-dana PAN ini kepada hal-hal yang sangat menyentuh masyarakat. Contohnya lagi, kami juga karena dana desa sudah bisa diarahkan ke arah pembangunan dan pemberdayaan, kami juga memungut suatu keinginan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Kami ambil beras genggam namanya, dan itu masih kami masukkan ke APBN Nagari, dan itu diberikan langsung kepada 4 penerima tadi, yaitu bagian pendidikan, kesehatan, orang tua jompo dan fakir miskin. Dalam publikasi Kementerian Desa tentang Indeks Desa Membangun atau IDM, ada sebanyak 16 nagari yang dinyatakan sebagai nagari mandiri, 212 nagari maju, dan 484 nagari berkembang. Sementara untuk nagari tertinggal, ada 198 dan 18 nagari sangat tertinggal.
Jadi memang kita dari pemerintah ya, baik pemerintah provinsi, pusat, kabupaten, ada namanya indeks desa membangun. Ya, jadi di sana diukur ada 5 kriteria Nagari ya. Nagari sangat tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Dari setelah 3 tahun pelaksanaan desa ini kita jauh meningkat. Di mana selama ini kita ada 7 desa atau Nagari mandiri, sekarang sudah menjadi 16. Rakyat Minahni untuk kita berdayakan insya Allah punya peluang bagus, karena memang karakter orang Minahni ingin mandiri. Jadi mandiri itu dengan memberdayakan. Stimulus bantuan dari uang desa, bantuan dari Pemprov Kota Kabupaten, bergerak di setelah itu. Apalagi kami di Kerapatan Adat kini dengan adanya bantuan pusat untuk Nagari itu, jadi untuk kelembagaan tu nampaknya di pemerintah lagi terperhatian loh. Jadi dengan kebersamaan itu tu nampaklah dalam rangka atau setiap kegiatan yang ada di Nagari dengan bekerjasama atau di kesatuan di pemerintah Nagari, peran kan tu sangat menentukan di Nagari, Pak. Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki filosofi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Dalam filosofi ini terkandung nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan adat, sehingga nilai itu perlu dijaga kelestariannya dan hidup di masyarakat sebagai nilai kehidupan. Untuk itu, pengaturan dengan nilai-nilai adat dan agama serta kewenangannya sangat diharapkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Dengan filosofi hidup bernagari tersebut, maka cita-cita hidup bernagari akan dapat terwujud di Sumatera Barat.